Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar motor kopling untuk pemula. Nah, untuk menurunkan gigi ya, menurunkan gigi atau naik gigi itu seperti ini ya teman-teman semuanya. Gigi netral nih, ini netral. Nah, kemudian kita masukkan gigi satu. Gigi satu. Untuk masuk ke gigi dua, jangan sedikit untuk cungkilan ke atasnya itu. Nantinya akan masuk ke netral. Jadi harus masuk ke gigi dua itu kita harus dua kali. Cetrek, cetrek. Nah, jadi ke atas. Jadi jangan gigi satu, terus sedikit cetrek itu masuk ke netral nantinya. Ya, jadi gigi satu, kedua itu cetrek sampai mentok ke atas, tiga ke atas, 4, 5, 6. Oke. Untuk menurunkan gigi kalian dari 6 turun 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, untuk menetralkannya ya. Ini cara netral nih dari gigi 1 mau ke netral, tinggal ke belakang saja sedikit. Ceklik sedikit itu netral. Nah, dari gigi 2 mau ke netral, tinggal injak aja ke depan sedikit saja. Klik netral. Kalau sampai ke bawah nantinya tuh gigi satu seperti itu ya. Oke. Dan untuk cara penginjakannya kalian bisa seperti ini ya. Masuk gigi satu nih, klik ke depan. Gigi 2 klik ke belakang atau ke atas. 3, 4, 5, 6. Turun gigi. Naik gigi juga bisa menggunakan kaki belakang ini. Seperti ini ya, untuk naik gigi. Untuk turun gigi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat ya, untuk netral atau tidaknya motor ini. Jadi alangkah baiknya sebelum kalian itu melaju, alangkah baiknya kalian posisi dalam keadaan netral. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini, indikator N berarti nyala, berarti ini posisi dalam keadaan netral. Nah, jadi kalau netral itu ya ketika kita dorong nih ya, ini roda depan dan belakang itu menginjak jalan ya. Standar gua udah ke atasin. Ini kan posisi dalam keadaan netral nih. Keadaan netral. Nah, ketika kita dorong, ini nggak nyangkut nih. Tuh, nggak nyangkut. Tapi ketika gua masukkan gigi nih, gigi satu ya. Gigi satu, oke. Dan indikator mati ya, N-nya itu. Ini bakal nyangkut nih, ke belakang nyangkut nih. Tuh, nyangkut. Ke depan juga nyangkut nih. Tuh. Oke. Nah, jadi itu perbedaannya kalau posisi netral atau tidak. Ini posisi dalam keadaan mesin itu mati. Seperti itu kawan-kawan ya. Oke. Dan kita langsung ke cara bagaimana cara menekan kopling dan penarikan gas. Kalau barusan kan kita membahas tentang cara pengoperan gigi. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah, jadi buat teman-teman untuk pengoperan gigi itu ya, jadi sebelum kita menyalakan mesin, posisi harus dalam keadaan netral. Dan untuk awalan akan melaju itu harus posisi dalam keadaan gigi satu. Jadi kalau mau melaju itu jangan gigi 2, 3. Jadi bertahap, gigi satu dulu, naik ke gigi 2, 3 itu sesuai dengan kecepatan seperti itu. Nah, kita coba untuk perlemasan terlebih dahulu deh ya. Untuk tangan, jadi kita tarik-tarik dulu nih gasnya, berat atau tidak, rem depan, rem belakang, koplingnya keras atau enggak, terus pinjakan kaki kalian itu jinjit atau enggak gitu kan. Nah, jadi kita coba miringkan kendaraannya ke kiri, ke kanan. Jadi berapa beban yang kita perlukan ya untuk tenaga yang kita harus keluarkan. Jadi kuasai dulu, terus duduk harus nyaman, oke? Dan jangan tegang di pergelangan tangan, oke? Di sikut, di pundak, posisi duduk itu harus nyaman dan jangan tegang. Dan tentunya kalian itu harus ajak teman saudara, orang tua yang akan mengajarkan kalian itu. Jadi jangan yang gampangan marah, oke? Jadi yang bikin kalian happy, nyaman gitu kan. Jadi kan biasanya ada yang tingkat emosional itu tinggi, jadi ketika diajarkan kalian itu nggak bisa-bisa, malah marah-marah. Jadi jangan lagi-lagi ajak seperti itu. Jadi yang benar-benar ikhlas mengajarkan teman-teman semuanya. Dan kalian juga bisa ikuti ya tutorial ini belajar sendirian, oke? Nah, oke, ini posisi dalam keadaan netral nih. Kita ini mau menyalakan mesin ya, oke? Dan di sini ada cut engine nih.
Kalau ini di cut, nah ini di cut, kita tekan tombol starter, ini nggak bakal nyala mesinnya itu ya. Ini di motor sport itu ada cut engine. Nah, ini di cut, kemudian kita tekan ke bawah. Ini posisi dalam keadaan on, biasanya berada di sebelah kanan. Nah, ketika ini sudah on, kita bisa nyalakan mesinnya dengan syarat jangan posisi dalam keadaan masuk gigi. Oke, kita nyalakan mesinnya. Untuk menyalakan mesin jangan ditarik gasnya. Cukup kita tekan saja starternya dan motor akan nyala dengan sendirinya. Kita coba. Oke, mesin nyala nih. Sorry. Oke. Nyala ya mesinnya ya. Nah, jadi ketika kita starter itu jangan langsung ditarik. Oke. Nah, kalau motor-motor zaman sekarang nggak ada kickstarter, tapi nanti gua akan ajarkan teman semua cara untuk kickstarter. Oke, mungkin nanti di video selanjutnya ya kita fokus cara oper gigi gitu kan, pelepas kopling dan penarikan gas. Oke. Nah, ini posisi dalam keadaan netral. Untuk mau masuk gigi ya, naik atau turun gigi itu harus menekan kopling dan mengendorkan gas. Nah, ini kan awalan kecepatan di 0 km. Oke, untuk awal itu harus gunakan gigi 1, jangan gunakan gigi 2. Ya, wajib gunakan gigi 1. Nah, untuk masuk ke gigi 1, kita tekan koplingnya terlebih dahulu. Tekan kopling full, oke, full ya koplingnya ditekan. Dan kita masukkan gigi 1, ini posisi masih netral dan kita masukkan gigi 1 nih. Gigi 1 ke depan ya. Klik 1 kali ke depan, mentok nih, mentok, udah mentok tuh. Nah, kita lepaskan kopling secara perlahan. Jangan dulu deh ya untuk penarikan gas. Kita lepaskan kopling dulu secara perlahan dan gua tanpa menarik gas juga motor bakalan melaju. Oke, kita coba lepaskan koplingnya secara perlahan. Jadi untuk pelepasan kopling itu jangan sekaligus dilepas, jadi harus perlahan saja. Oke, diayun seperti itu ya kawan-kawannya. Jadi jangan sekaligus dilepas. Jadi alangkah baiknya harus pelan-pelan kayak gitu ya, diurut kayak gitu cuy. Nah, kita lepaskan kopling secara perlahan, posisi dalam keadaan gigi 1 nih. Lepaskan kopling secara perlahan dan motor sendirinya akan melaju. Oke, tangan kanan gua nggak menarik gas nih. Kaki kiri, kaki kanan, oke. Ini melaju dengan sendirinya nih. Asalkan kita itu bisa memainkan bagian tangan kiri untuk pelepasan kopling. Oke, nah kalau udah maju seperti ini posisi gigi 2, gigi 1, sorry. Gigi 1 nih, kita lepaskan kopling full. Tuh, tangan gua. Oke, ini motor sendirinya melaju cuy. No, kaki kiri dan kaki kanan gua tuh kan. Oke, ini nih melaju dengan sendirinya tuh cuy. Nah, ini tanpa penarikan gas juga, ini motor maju dengan sendirinya tuh kan. Apalagi kalau kita tarik. Nah, kita coba untuk tarik gasnya. Untuk penarikan gas jangan sekaligus ditarik dengan dalam, jangan. Jadi harus perlahan. Oke, harus perlahan untuk penarikan gas. Kita coba, oke. Untuk tarik gasnya nih, gasnya kita tarik secara perlahan dan kecepatan otomatis akan bertambah. Oke. Oke, nah 10 km dan kita dengarkan suara mesinnya. Ini posisi dalam keadaan gigi 1 nih. Nah, jadi buat semuanya gigi 1 dulu deh. Nah, dari gigi 1 kita berhenti dulu. Lepaskan gas, oke. Tekan kopling full dan gunakan rem belakang. Oke. Nah, untuk pengereman di bawah 30 km, jadi kecepatan itu di bawah 30 km ya kecepatannya, harus gunakan rem belakang. Dan di atas 30 km gunakan rem depan dibantu dengan rem belakang ya. Kenapa? Kalau di kecepatan rendah menggunakan rem depan itu, apalagi kalau sekaligus ditekan, nah itu nantinya langsung gigit, langsung berhenti gitu kan. Nah, jadi untuk pengereman juga, jadi penekanannya itu ya, penarikannya itu jangan sekaligus ditekan, jangan sekaligus diinjak. Jadi harus perlahan saja injakan kakinya itu. Untuk tangannya juga sama perlahan ya, untuk penarikannya itu sendiri seperti itu ya. Jadi kita majunya itu untuk pemula itu ya kurang lebih 15 meter berhenti, 15 meter berhenti, itu di posisi gigi 1 ya. Kita coba sekarang sambil penarikan gas nih. Jadi berlawan ya antara penarikan gas dan pelepasan kopling. Oke, ini
kaki yang kanan injak siap-siap ya. Karena apa? Karena injak rem. Karena apa? Takutkannya ketika kalian itu melaju, menarik gas, kalian hilang kendali, hilang kontrol gitu kan. Nah, jadi kalian tinggal lepaskan saja nih gasnya dan tekan kupling, otomatis kecepatan akan berkurang dan kita tekan remnya. Oke, jadi jangan panik, intinya seperti itu. Oke, kita lepaskan kupling secara perlahan. Oke, perlahan, dan motor itu terasa akan melaju dengan sendirinya gitu kan, udah ngajak maju tuh. Nah, ketika kupling itu dilepaskan secara perlahan. Nah, kalau udah ngajak maju tuh, kita tambahkan gas sedikit. Tambahkan gas sedikit. Oke. Suara mesin agak naik suaranya. Nah, baru kita lepaskan kupling secara perlahan dan tarik gas secara perlahan. Jadi dikit aja untuk penarikan gasnya itu. Oke, ini posisi dalam gigi 1. Kita jaga keseimbangan. Pastinya kalau teman semuanya sudah mahir di sepeda goes, pastinya kalian bisa di motor ya, atau menggunakan kendaraan sepeda motor itu. Oke, setelah itu di 15 meter kurang lebih kita berhenti lagi. Oke, lepaskan gas, tekan kupling, rem secara perlahan. Oke, kaki kiri menginjak jalan. Jadi ketika berhenti itu kaki kiri terlebih dahulu ya, untuk menginjak jalan atau menahan beban, dan motor agak dimiringkan ke sebelah kiri. Kita maju lagi, lepaskan gas, lepaskan kupling dan tarik gas. Oke. Oke, terus seperti itu ya untuk pemula ya. Gigi 1 15 meter, maju berhenti, maju berhenti. Oke, sampai tangan kanan dan kiri itu ya, kalian itu udah luntur untuk pelepasan kuplingnya. Nah, jadi gimana sih Gan kalau kalau dilepas kupling secara cepat itu mesin akan mati dan agak sedikit loncat, dan nantinya kalian tuh panik ya. Contohnya seperti ini, kita ini gua bikin ini yang salah nih, cara pelepas kupling yang salah. Nah, jadi untuk melepaskan kupling yang salah itu seperti ini, men. Nah, motor loncat dan mesin bakalan mati. Oke. Jadi buat semuanya kita harus perlahan untuk pelepasan kupling. Kita nyalakan lagi ya. Nah, untuk menyalakannya ya, ini kan posisi dalam keadaan masuk gigi nih, netral. Oke. Kita bisa nyalakan sekaligus nih, yaitu dengan kita tekan dulu nih kuplingnya dan kita baru starter. Oke, mesin nyala kembali. Oke. Nah, gua matikan lagi nih. Nah, jadi kalau posisi dalam keadaan ini kunci on, terus posisi dalam keadaan masuk gigi tanpa menekan kupling, ini mesin gak bakalan nyala nih. Kita coba ya, tuh kan gak nyala ya, ini tanpa menekan kupling. Nah, kalau kita tekan kuplingnya, ini mesin bakalan nyala nih. Tuh, jadi harus menekan kupling kalau ingin menyalakan mesin itu posisi dalam masuk gigi. Oke, jadi buat semuanya harus perlahan ya untuk pelepasan kuplingnya itu agar mesin tidak mati. Kita lepaskan kupling secara perlahan dan kita gas secara perlahan. Jadi pergerakan kupling dan gas itu berlawanan gitu kawan-kawan. Oke, ini gigi 1. Kita coba naik ke gigi 2 ya. Lepaskan gas dan tekan kupling. Dan ketika mau naik gigi itu suara mesin tuh udah engap. Jadi alangkah baiknya sebelum engap. Jadi kan kalau kita nonton MotoGP atau membayangkan itu ketika motor-motoran ngeng, nah ngeng itu naik gigi gitu, ngeng naik gigi kayak gitu, seperti ini realnya gitu kawan-kawan. Oke ya, ngeng, lepaskan gas, tekan kupling, masuk ke gigi 2. Gigi 2 itu ke atas atau ke belakang ya. Kita bisa cungkil seperti ini ke atas dan bisa kita injak seperti ini. Oke, seperti itu ya. Untuk posisi gigi 2 kita lepaskan kupling secara perlahan dan gas secara perlahan. Oke, ini kecepatan di angka kurang lebih 15 km per jam. Oke, kita tahan dulu deh ya untuk melaju itu. Jadi ketika belajar itu, bagian tangan kalian untuk penarikan gas itu jangan naik turun, naik turun, naik turun. Jadi ketika kita tarik gasnya, kecepatan akan bertambah. Udah, ketika 15 km per jam kecepatan udah tahan segitu. Nah, kalau kita mau lebih kencang lagi berarti otomatis
tangan kanan kita itu harus lebih narik lagi gitu kan. Nah, ketika kita ditarik gasnya, kecepatan akan bertambah. Oke, kecepatan akan bertambah dan suara mesin juga akan berubah. Jadi agak sedikit ngap. Nah, udah ngap gitu, berarti kita harus naik gigi, yaitu gigi 3. Gigi 3 yaitu kita harus lepaskan gas, tekan kupling, masuk gigi 3 lagi. Bisa kita tekan bagian belakang, lepaskan kupling dan gas secara perlahan. Oke, kecepatan lebih bertambah tentunya. Ketika ada belokan kita lepaskan gas. Jadi kecepatan berkurang dan kita siapkan untuk remnya itu sendiri. Nah, untuk turun gigi kita lepaskan gas, tekan kupling, turun gigi. Turun gigi itu ke depan ya. Klik ke depan, klik. Oke, turun gigi nih gigi 2, lepaskan kupling dan gas secara perlahan. Seperti itu ya untuk caranya. Dan itu ketika kecepatan rendah itu harus perlahan ya untuk pengoperan gigi, kupling dan penarikan gasnya itu. Jadi kalau udah melaju dengan kencang nih, bentar, gua mau putar arah dulu deh ya, agar teman-teman semuanya tahu bagaimana cara pengoperan gigi. Nah, untuk berhenti nih, kita berhenti, lepaskan gas, tekan kupling. Ini kan gigi 2 ya. Kita turun ke gigi 1. Nah, kalau kita mau melaju kembali kita harus gunakan gigi 1. Jadi jangan gunakan gigi 2. Kalau gigi 2 nantinya berat dan akan mengakibatkan mesin mati. Jadi alangkah baiknya dari 0 kecepatan mau melaju itu harus gigi 1 wajib. Oke. Apalagi di tanjakan, kita berhenti di tanjakan, kita akan melaju kembali itu harus gunakan gigi 1. Nanti untuk cara berhenti di tanjakan, macet, cara menyalip itu ada di tutorial selanjutnya. Oke. Nah, kita putar arah dulu deh. Ini gigi 1 ya. Nah, kalau putar arah seperti ini kita setengah kupling saja, setengah kupling dan agak digas sedikit. Oke, tuh setengah kupling. Full kupling, mundur lagi. Oke. Setengah kupling, lepaskan gas secara perlahan. Full kupling, dilepaskan. Ini gigi 1. Kita naik ke gigi 2, lepaskan gas, tekan kupling, masuk gigi 2. Lepaskan kupling, gas secara perlahan. Ini gigi 2 ya, kecepatan di angka kurang lebih 25 km. Mesin agak sedikit ngap, itu harus naik gigi. Kita naik gigi, lepaskan gas, tekan kupling, masuk gigi 3. Oke, kita lepaskan kupling secara perlahan dan gas secara perlahan. Oke. Nah, kita turun lagi nih, lepaskan gas, tekan kupling, turun gigi 2. Lepaskan kupling dan gas secara perlahan. Oke, nah kalau kecepatan tinggi nih, kecepatan tinggi, kita coba gigi 3 sekarang. Lepaskan gas, tekan kupling, gigi 3 ya. Kecepatan kurang lebih 40 km. Nah, 40 km nih. Kita naik gigi ya, kita naik itu bisa secara cepat juga, men. Lepaskan gas, tekan kupling, masuk gigi 4, lepaskan kupling secara perlahan. Kalau udah kecepatan tinggi, kupling secara cepat itu ya, itu harus cepatnya juga apa-apa gitu kan. Jadi nggak bakalan mesin mati, oke? Kecuali kalau kecepatan itu rendah di gigi 1, gigi 2 itu harus perlahan untuk pelepasan kupling. Kalau udah kecepatan tinggi seperti ini, gua naik gigi lagi nih. Naik gigi, nah langsung dilepas. Gak bakalan mati cuy, dan gak bakalan loncat, oke? Oke, kita turun gigi. Nah, untuk turun gigi agar pas itu harus menyesuaikan, jangan sampai ketika kecepatan tinggi kita itu menurunkan gigi nantinya tersendat. Seperti ini ya, kita coba nih. Nah, jadi tersendat, gitu kan. Nah, jadi harus sesuaikan gigi itu ya. Gigi 1 contohnya dari 0 sampai 15 km, 15 sampai 20 gigi 2, terus kurang lebih dari 20 sampai 30 gigi 3, 40 sampai 50 gigi 4, 50 sampai sekian gigi 5 dan seterusnya. Seperti itu ya untuk tutorialnya. Terima kasih buat teman semuanya. Mudah-mudahan video bermanfaat. Kalau ada kekurangan kesalahan kalian bisa komentar di bawah dan kalian bisa tambahkan. Oke, kalau ada kekurangan, kesalahan gitu kan ya. Terima kasih. Gua ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.